para sahabat sehat, masih dalam edisi bulan puasa. Kita melanjutkan ngobrol sehat mengenai apa? Sesuatu yang banyak ditanyakan dari pasien maupun netizen yang berkomentar di tayangan yang lalu, yaitu mengenai bagaimana kita bisa tetap sehat dan bugar saat berpuasa itu dengan gizi yang seimbang. Nah, ini kita sekarang ngobrol masalah gizi ya. Kita sudah tahu kan dalam tayangan yang lalu kalau mengenai manfaat berpuasa kan bagus untuk kesehatan fisik, kesehatan mental, spiritual maupun sosial. Nah, karena sudah tahu manfaatnya banyak dan bagus, kita tentu pengen menjalankan ibadah puasa dengan apa? Tuntas, tapi tetap apa? Tetap sehat, tetap bugar ya. Ibu-ibu rumah tangga mulai pusing mikirkan menu makan sahur bagaimana, menu makan saat berbuka puasa bagaimana, sehingga seluruh anggota keluarganya terpenuhi kecukupan gizi seimbangnya. Oke, para sahabat sehat, yuk kita ngobrol membahas satu persatu. Prinsipnya, kalau untuk memenuhi asupan gizi agar tetap sehat, itu ada 3 poin besar yang harus kita laksanakan. Ya, poin pertama mengenai isi piringku itu apa saja. Yang kedua mengenai 4 pilar gizi seimbang itu bagaimana. Dan poin ketiga tentunya adalah bagaimana kita bisa melaksanakan 10 pesan gizi seimbang. Satu persatu yuk kita bahas ya. Mengenai isi piringku, kita sudah tahu kan, Kementerian Kesehatan, Direktorat Gizi juga sudah memberitahu bahwa isi piringku kita itu, ya isi piring, kalau zaman dulu kan namanya kan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang karena gizi seimbang, isi piringku itu setengah daripada piring itu terdiri dari sayur dan buah. Seperempatnya, jadi setengah kan sisa setengah. Nah, setengahnya itu dibagi 2. Itu karbohidrat seperempatnya dan protein seperempatnya. Bisa bayangkan ya, jadi kalau berupa lingkaran bagi 2, yang separuh itu sayur dan buah, yang separuh karbohidrat dan protein. Nah, ini harus para ibu rumah tangga ya, karena saya juga ibu rumah tangga, coba kita membuat menu bervariasi, terserah nih mau gaya bagaimana. Ada yang suka sayur hanya direbus begitu, silahkan. Ditumis boleh ya, tapi tetap sayur harus menempati maksud saya setengah daripada piringku itu sayur dan buah ya. Jadi mau sayurnya seperempat, buahnya seperempat boleh, pokoknya setengahnya itu ya. Nah, kalau sudah memenuhi isi piringku, tentunya dengan variasi menu yang mungkin nanti kalau sempat kita bahas juga ya, tapi yang jelas komposisinya seperti itu ya. Sekarang yang penting adalah apa yang dimaksud dengan 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama adalah konsumsi makanan harus beragam. Yang dimaksud beragam bagaimana? Karbohidrat, protein, serat, air ya. Kan sudah saya tekankan kalau namanya bulan puasa nggak bisa karbo lauk karbo ya, tetap karbohidrat kompleks ya, mau nasi merah, mau oatmeal, roti gandum silakan. Protein mau telur, ikan, ayam, daging silakan. Protein bisa hewani maupun nabati. Kemudian sayur-sayuran yang berserat ya, supaya juga itu membantu rasa kenyangnya lebih panjang ya kalau pakai sayuran yang berserat. Juga buah-buahan. Dan cairan ya, hidrasi sudah saya ulang-ulang yaitu 242. Saat berbuka 2 gelas, sepanjang mulai dari berbuka sampai dengan nanti makan sahur malam ya, setelah tarawih dan sebagainya itu 4 gelas, sahur 2 gelas. Memang ini 242 tidak harus air putih ya. Mau sirup boleh, mau air kelapa boleh, mau minum susu boleh ya. Jadi pokoknya jumlahnya total 8 gelas. Jadi kebutuhan cairan itu tetap penting. Nah, sudah ya, itu konsumsi makanan yang beragam. Yang kedua, pilar gizi seimbang adalah PHBS,
pola hidup bersih dan sehat. Mencuci tangan itu tetap ya, tidak hanya zaman COVID ya, pola hidup bersih dan sehat. Yang ketiga nih, aktivitas fisik nih, olahraga itu juga merupakan pilar daripada gizi seimbang. Sudah saya tayangkan dalam tayangan yang lalu mengenai olahraga apa yang boleh dan dianjurkan saat berpuasa. Jam tidur, jam istirahat juga harus diperhatikan ya para sahabat sehat. Nggak bisa dipakai begadang karena boleh makan jadi nggak tidur-tidur tuh, makan terus begitu, tidak ya. Tetap jam tidur, jam istirahat itu penting banget ya. Kemudian pilar keempat daripada gizi seimbang adalah memantau berat badan. Yang dimaksud berat badan itu terutama mengenai indeks massa tubuh ya. Tidak hanya berapa beratnya tapi indeks massa tubuhnya. Jadi yang penting sekarang bukan masalah kurus atau gemuk, tapi indeks massa tubuhnya mendekati minimal sesuai dengan berat badan ideal. Nah sudah ya, jadi isi piringku sudah, 4 pilar gizi seimbang sudah. Sekarang yang poin ketiga nih, mengenai 10 pesan gizi seimbang. Itu apa saja ya, 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama yaitu syukuri, nikmati keanekaragaman tadi ya, keanekaragaman pangan tadi. Yang kedua, sudah tahu tadi kan, tingkatkan konsumsi sayur dan buah ya. Yang ketiga, tingkatkan juga konsumsi protein, lauk pauk itu ya. Yang keempat, aneka ragam makanan pokok, tidak harus nasi, mau roti, mau gandum, mau oatmeal, silahkan ya. Yang kelima nih, pesan gizi seimbang juga, kurangi manis, kurangi asin, kurangi lemak. Loh dokter, kan buka puasa harus pakai yang manis. Betul, tapi itu yang pakai indeks glikemik tinggi hanya sesaat untuk mengembalikan kadar gula yang drop karena seharian berpuasa. Tapi secara keseluruhan jangan manis terus ya, karena nanti membuat hanya haus dan akhirnya juga cepat lapar ya. Jadi tetap manis, asin, dan lemak dibatasi. Yang keenam itu termasuk pesan gizi seimbang, masalah sarapan. Kalau berpuasa otomatis sahurnya ya. Jangan karena ngantuk udah nggak sahur, jangan ya. Tetap perlu itu ya untuk persiapan seharian berpuasa. Yang ketujuh, hidrasi, air putih harus cukup maupun cairan yang lain yang kita perlukan, tetap memenuhi kriteria 242 tadi. Kemudian jangan lupa nih, kalau memakai makanan cepat saji, dilihat label makanannya, expired date-nya kapan. Jangan sampai makanan sudah kadaluarsa kita konsumsi. Yang kesembilan, tetap pola hidup sehat, pola hidup bersih dan sehat, cuci tangan tadi sudah saya katakan. Yang kesepuluh, diulangi lagi mengenai aktivitas fisik, olahraga penting ya. Olahraga yang boleh dan disarankan saat berpuasa, tidak boleh terlalu forsir. Tetap olahraga sehat tapi tidak memaksa diri, sehingga berat badan bisa tetap stabil normal ya, indeks massa tubuhnya. Nah, itulah bagaimana 3 hal besar yang harus kita penuhi untuk memenuhi asupan gizi seimbang saat berpuasa agar tetap sehat dan bugar. Nah, konkretnya bagaimana? Biasanya ibu-ibu akan bertanya, dokter, kan kita pilih yang cepat saja untuk menyiapkan buka maupun sahur. Nah, tapi sudah saya katakan ya, tips dan trik untuk para ibu-ibu, kalau berbuka pilih memang yang indeks glikemik tinggi ya, karena untuk mengembalikan kadar gula yang seharian drop ya. Seperti contoh kurma kan ya, itu boleh ya. Tapi tidak minuman juga jangan terlalu panas ataupun terlalu dingin. Kalau semua es juga nggak bagus. Tetap harus mengkonsumsi yang sedang-sedang saja, tidak terlalu panas maupun tidak terlalu dingin ya. Oke, kemudian yang kedua, kalau sudah kita menyiapkan itu komposisi menunya, jangan lupa bahwa porsi untuk dimakan saat buka itu kan 50% dari total makanan. Boleh dikata buka itu 50%, nanti snack sepanjang setelah buka terawih itu kue gitu 10%-nya, lah nanti sahurnya itu 40%-nya. Ngerti maksud saya? Jadi buka jangan langsung dipaksa
Kalau kekenyangan juga sakit perutnya ya, karena seharian habis kosong. Sekali lagi, pilih yang indeks glikemiknya tinggi, porsinya 50% dari total makanan yang kita siapkan. Untuk snacknya, kue, segala, dawet apa boleh, tapi sekali lagi itu porsinya hanya 10% ya. Nah, untuk yang sahur, pilih justru yang indeks glikemiknya rendah, tapi berserat supaya tahan kenyangnya lama ya. Porsi totalnya 40% daripada yang disiapkan. Jadi sekali lagi, kalau buka pilih yang indeks glikemiknya tinggi, manis-manis seperti itu. Kalau sahur justru pilih yang indeks glikemiknya rendah tapi karbohidrat kompleks. Jadi mau nasi merah, nasi putih, oatmeal, roti gandum semua boleh. Proteinnya telur, ikan, ayam boleh. Sayurnya yang berserat, buah-buahan, itu semua boleh. Sehingga tahan kenyang. Nah, setelah sahur, kalau mau olahraga masih boleh, tapi olahraga tidak boleh yang forsir, olahraga ringan-ringan saja ya. Jadi itulah para sahabat sehat, saya sudah berikan bagaimana tips tetap sehat dan bugar saat berpuasa dengan gizi seimbang. Tugas kita sebagai ibu rumah tangga bisa, walaupun kita bukan ahli gizi tetap bisa ya. Tidak perlu memilih bahan makanan yang tidak ada di pasaran, yang gampang-gampang saja. Dokter, ikan, waduh salmon mahal, ya nggak usah salmon, ikan kembung lebih bagus ya. Contoh seperti itu. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa untuk para ibu-ibu. Ayo semangat ya. Kalaupun Anda saat ini katakanlah baru melahirkan, menyusui, mungkin karena masa nifas belum bisa berpuasa, dengan Anda memasakkan untuk anggota keluarga Anda sudah dapat pahala juga ya. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa, semangat untuk tetap sehat dan bugar dengan gizi seimbang. Salam sehat.